Selamat sore Ibu, izin memperkenalkan diri. Taruna tingkat 3 Politeknik Pengayuman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Gregorian Stunkir, STB 4966 Prodi TPA. Izin Ibu, pada kesempatan kali ini, materi mengenai pendekatan restoratif justice yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk topik ini sendiri itu sangat fundamental, karena membahas bagaimana sistem pemasyarakatan memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum, bukan sekedar sebagai objek hukum, melainkan sebagai subjek yang membutuhkan pembinaan khusus agar masa depan mereka dapat terjaga. Untuk secara spesifiknya, pembahasan akan mendalami pendekatan restoratif justice atau keadilan restoratif yang didasarkan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang SPPA. Nah, untuk pendekatan ini merupakan pergeseran paradigma yang signifikan dalam dunia pemasyarakatan, khususnya bagi anak. Kita akan melihat bagaimana teknik pemasyarakatan di Indonesia mulai beralih dari pendekatan yang bersifat penghukuman sementara menuju pendekatan yang memulihkan dan menyelamatkan. Untuk slide pertama, lalu untuk slide yang kedua, tujuan pembelajarannya. Sebelum kita masuk ke materi inti, terdapat 3 tujuan pembelajaran utama dalam sesi ini. Pertama, pertama adalah untuk memahami konsep dasar dari restoratif justice sendiri. Pemahaman ini penting agar tidak terjadi salah kaprah bahwa keadilan restoratif ini hanya sekadar untuk berdamai, tanpa ada pertanggungjawaban sedikit pun. Dan untuk yang kedua, mengidentifikasikan dasar hukumnya. Untuk dasar hukumnya sendiri itu berada di bawah Undang-Undang SPPA. Kita perlu mengetahui landasan yuridis yang kuat agar setiap tindakan pembinaan itu memiliki payung hukum yang jelas. Ketiga, dan yang paling krusial itu adalah tentang menganalisis bagaimana implementasi dari restoratif justice itu sendiri, bagian yang berkonflik dengan hukum. Nah, untuk bagian ini, kita akan melihat bagaimana teori ini diterjemahkan menjadi praktik di lapangan. Selanjutnya, dalam proses pembinaan dan pengentasan anak sendiri di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA, tidak hanya bisa menggunakan satu kacamata saja, tetapi diperlukan pendekatan yang komprehensif. Nah, berdasarkan slide berikut, terdapat 6 pendekatan utama yang saling terintegrasi. Satu, pendekatan pendidikan atau educational approach. Dua, pendekatan psikologis atau psychological approach. Ketiga, pendekatan sosial atau social approach. Empat, pendekatan spiritual dan keagamaan atau religious approach. Kelima, pendekatan humanis atau humanistic approach. Dan juga keenam, pendekatan yuridis atau judicial approach. Nah, untuk keenam aspek ini sendiri itu harus berjalan beriringan untuk membentuk karakter anak yang utuh kembali setelah mengalami pembinaan. Selanjutnya, mari kita buat dari rincian dari pendekatan-pendekatan tersebut beserta contoh konkret dari programnya. Pertama, pendekatan pendidikan. Tujuan dari pendekatan pendidikan ini adalah untuk membekali anak dengan pengetahuan dan keterampilan agar mereka mandiri setelah bebas nanti. Untuk programnya sendiri itu terbagi dua. Satu, pendidikan formal. Pendidikan formal ini dapat kita lalui itu dengan cara melakukan pembelajaran paket A, B, dan C. Ini untuk memastikan hak sekolah mereka itu tidak putus meskipun mereka berada di dalam LPKA. Kedua, pelatihan non formal. Pelatihan non formal ini berupa kursus keterampilan. Contoh programnya itu adalah pelatihan perbengkelan motor, pelatihan barista, atau pelatihan desain grafis. Nah, keterampilan ini itu dipilih yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Kedua, pendekatan yuridis. Fokusnya,
Pendekatan yuridis tersebut ini adalah untuk memastikan hak anak itu terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang SPPA. Nah, untuk pendekatan yuridis sendiri ini mencakup hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak kesehatan, dan juga hak untuk menerima kunjungan keluarga. Contoh implementasinya itu adalah penyediaan pos bantuan hukum gratis atau pos bakum di dalam LPKA untuk mendampingi anak selama proses peradilan. Ketiga, itu adalah pendekatan humanistik. Nah, untuk pendekatan humanis ini itu prinsip utamanya adalah memperlakukan anak itu sebagai individu yang bermartabat, bukan sebagai penjahat kecil. Kita itu tetap memperlakukan anak itu flagnya itu anak kecil yang tidak bersalah. Kita memperlakukan itu seperti manusia yang normal yang tidak melakukan kejahatan tanpa memandang anak tersebut itu menjadi seorang penjahat. Karena mereka itu membutuhkan pengakuan, kasih sayang dan motivasi positif sehingga kita melakukan pendekatan humanis. Nah, untuk contoh penerapannya itu adalah petugas pemasyarakatan itu tidak menggunakan seragam dinas yang kaku atau mengintimidasi saat sesi konseling serta penggunaan sebutan anak didik alih-alih narapidana. Baru keempat adalah pendekatan psikologis. Nah, banyak anak yang masuk ke LPK itu dengan membawa trauma atau masalah mental. Oleh karena itu, pendekatan psikologis yang kita lakukan itu adalah dengan cara konseling secara individu dan kelompok, lalu psikoterapi, serta juga trauma healing. Tujuannya itu untuk mengatasi stres, depresi, dan masalah perilaku yang terdapat dalam diri anak. Contoh programnya sendiri itu adalah tentang program sesi terapi seni art atau art terapi atau kelas manajemen emosi atau anger management yang dipandu oleh psikologi profesional. Nah, untuk pendekatan kelima itu adalah pendekatan sosial atau social approach. Untuk pendekatan sosial sendiri itu fokusnya itu untuk membangun kembali hubungan anak dengan keluarga ataupun masyarakat. Nah, untuk program ini mencakup tentang reintegrasi sosial dan aktivitas kelompok. Tujuannya adalah mempersiapkan anak untuk kembali ke masyarakat. Untuk contoh nyatanya sendiri itu seperti program kerja bakti sosial di lingkungan sekitar LPKA dengan pengawalan agar masyarakat tuh dapat melihat sisi positif dari anak-anak binaan ini. Sehingga pun masyarakat yang melihat tentang program kerja bakti ini tuh dapat memiliki pandangan bahwa mereka itu anak-anak yang di LPK itu memang sudah berubah terkait dengan pendekatan yang dilakukan. Lalu kita akan masuk pada inti pembahasannya. Itu tentang konsep restoratif justice. Nah, untuk restoratif justice sendiri itu adalah pendekatan alternatif dalam keadilan yang menekankan pada pemulihan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan, bukan bukan sekedar menghukum pelaku. Pendekatan ini tuh bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan juga masyarakat. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita ambil contoh kasus sederhana. Mari kita bayangkan tuh ada seorang anak yang melakukan pencurian ataupun merusak pagar rumah tetangganya. Nah, dalam sistem hukum konvensional, anak ini mungkin langsung diproses, lalu disidang dan juga dimasukkan ke dalam penjara. Kasus selesai secara hukum, tetapi kerugian korban belum tentu terganti, dan juga anak keluar penjara dengan stigma kriminal. Namun, dalam pendekatan restoratif justice, skenario-nya berbeda. Anak tersebut tuh dapat dipertemukan langsung dengan korban. Ia didorong untuk mengakui kesalahannya dengan meminta maaf. Dan jika ada kerusakan materi, anak akan diminta untuk bertanggung jawab. Misalnya dengan memperbaiki pagar tersebut, menggunakan tenaganya sendiri, ataupun mengganti kerugian dari uang tabungannya. Nah, di sini korban akan merasa dihargai karena kerugiannya itu dipulihkan. Dan si anak pun juga belajar bertanggung jawab secara nyata atas perbuatannya, bukan sekedar duduk di dalam sel. Jadi orientasinya itu jelas. Penyelesaian kasus ini akan menekankan pada restoratif atau restorasi dan juga pemulihan, bukan semata-mata pembalasan. Selanjutnya tentang konsep of restorative justice. Berikutnya, berdasarkan slide berikut, terdapat tiga pilar utama dalam konsep restoratif justice. Dalam konsep
ini terdapat tiga fokus utama yang harus dilibatkan secara seimbang. Itu adalah pelaku atau offender, dua adalah korban atau victim, ketiga adalah masyarakat atau community. Nah, untuk pelaku sendiri, pelaku ini didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka, bukan lari dari masalah, tapi menghadapinya dengan berani. Seperti contoh kasus yang sebelumnya tadi saya sebutkan tentang seorang anak yang melakukan pengerusakan terhadap pagar tetangganya. Kedua, korban. Korban ini harus mendapatkan keadilan dan pemulihan. Suara korban itu juga harus didengar dan kerugian mereka juga harus diperhitungkan. Itulah seperti anak itu yang seperti korban itu yang mendapatkan ganti rugi ataupun dengan cara si pelaku itu memperbaiki pagar tersebut yang sangat rusak. Lalu ada ketiga itu adalah masyarakat atau community berpartisipasi aktif dalam proses tersebut. Nah, masyarakat yang berperan sebagai pendukung agar proses integrasi ini berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya, itu tentang prinsip dan landasan hukum. Nah, untuk landasan hukum dalam pelaksanaan konsep ini tuh di Indonesia tuh sangatlah kuat. Kita itu berpegang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, undang-undang sendiri itulah yang menjadi game changer atau titik balik dalam penanganan anak, yang mewajibkan upaya diversi ataupun pendekatan restoratif yang diutamakan dalam setiap jenjang peradilan. Dalam kerangka pikir restoratif justice sendiri terdapat empat prinsip inti atau pilar yang saling menopang satu sama lain. Pertama adalah repair atau perbaikan. Kedua adalah inclusion atau inklusi. Ketiga adalah accountability atau akuntabilitas. Keempat itu adalah reintegration ataupun reintegrasi. Nah, untuk yang pertama sendiri, tujuan utama dari perbaikan ini adalah untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan. Di sini kita tuh harus memahami kerusakan dalam arti luas, bukan hanya tentang kerusakan materi seperti kaca pecah ataupun barang hilang, tapi juga kerusakan emosional dan juga hilangnya rasa aman pada diri korban. Fokus kita dalam prinsip perbaikan ini adalah untuk menyembuhkan luka tersebut. Nah, kedua adalah inclusion atau inklusi. Yang menekankan prinsip ini itu adalah menekankan pada pelibatan semua pemangku kepentingan, mulai dari korban, pelaku, masyarakat, hingga institusi peradilan. Berbeda dengan peradilan konvensional yang seringkali mengambil ahli, konflik menjadi urusan negara semata, inklusi ini sendiri itu memberikan ruang bagi korban untuk bersuara dan juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta mencari solusi, sehingga keputusan yang diambil itu benar-benar mewakili keadilan bersama. Ketiga, itulah prinsip accountability atau akuntabilitas, yang dimana poin yang sering disalahpahami. Restoratif justice sendiri itu bukan berarti membebaskan anak tanpa syarat. Justru di sini pelaku itu didorong untuk mengambil alih tanggung jawab penuh atas tindakan yang mereka lakukan dan juga konsekuensinya. Anak diajarkan untuk menyadari bahwa saya itu berbuat salah dan saya itu juga harus melakukan sesuatu untuk memperbaikinya. Jadi tanggung jawabnya itu bersifat aktif, bukan pasif. Bukan hanya sekedar menerima hukuman saja. Untuk prinsip keempat itu adalah reintegrasi atau reintegration, yang dimana prinsip ini itu memastikan baik korban maupun pelaku didukung untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Bagi pelaku sendiri, ini itu berarti itu menghapus stigma penjahat agar itu bisa kembali bersekolah dan bermasyarakat. Nah, untuk bagi korban sendiri, ini tuh berarti pemulihan rasa percaya diri agar bisa kembali merasa aman di lingkungannya. Hal ini sangat penting karena tidak ada dendam yang tersisa di masa depan. Selanjutnya, itu tentang selanjutnya itu tentang perbedaan antara keadilan tradisional itu dan juga atau retributive justice itu dengan restoratif justice. Nah, untuk memahami betapa fundamentalnya perubahan ini, mari kita bedah perbandingannya itu secara lebih mendalam. Kita memiliki dua paradigma yang sangat kontras. Untuk sisi kiri sendiri itu adalah tentang keadilan tradisional. Nah, keadilan tradisional ini tuh berfokus pada pengakuan
ataupun penghukuman pelaku. Dan ini tuh bersifat kaku. Dalam perspektif retributif ini, kejahatan itu dipandang semata-mata tuh sebagai pelanggaran terhadap negara. Jadi sifat pertarungannya itu adalah negara melawan pelaku. Sayangnya dalam proses ini, korban itu seringkali terpinggirkan dan hanya menjadi saksi saja. Sementara orientasi hukumnya itu terpaku ke masa lalu, yang mana sibuk mengulik pasal apa yang dilanggar dan fakta hukum apa aja yang terjadi di kemarin. Tujuan akhirnya pun sempit, yaitu memberikan rasa sakit atau penderitaan berupa hukuman penjara, dengan asumsi bahwa hukuman itu akan menyelesaikan masalah dan akan menimbulkan efek jerak kepada pelaku dan berharap si pelaku itu tidak akan mengulangi di masa depan lagi. Sebaliknya untuk di sisi kanan, dia itu memiliki keadilan restoratif, yang dimana fokus utamanya itu bergeser total dari menghukum menjadi memperbaiki kerusakan atau repairing harm. Siapa yang terlibat? Bukan hanya jaksa dan hakim, tapi kita melibatkan secara aktif itu segitiga emas, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Orientasi itu visioner. Kita itu melihat ke masa depan. Pertanyaannya bukan lagi apa yang dilanggar, melainkan bagaimana cara menyembuhkan luka ini dan mencegah agar kejadian tersebut itu tidak terulang lagi. Tujuan akhirnya itu adalah penyembuhan dan reintegrasi. Kita ingin mengobati situasi tersebut, bukan sekadar membalas dendam. Nah, untuk pergeseran paradigma ini secara otomatis itu berubah drastis dari cara kerja petugas di lapangan. Ini tuh mengubah peran petugas LPKA yang tadinya itu hanya berfungsi sebagai penjaga negara, yang untuk mengawasi sel, bertransformasi menjadi seorang pembina atau fasilitator. Tugas mereka itu bukan lagi untuk mengurung badan, melainkan untuk membukakan pikiran dan hati anak agar siap kembali ke masyarakat. Lalu, untuk slide selanjutnya, sekarang kita akan membahas mengenai aktor yang terlibat dalam penerapan restoratif justice tersebut. Berdasarkan amanat Undang-Undang SPPA Nomor 11 Tahun 2012, proses ini bukanlah kerja satu arah, melainkan sebuah kolaborasi erat yang multidimensi. Mari kita lihat rincian peran vital mereka satu persatu. Pertama adalah korban dan keluarganya. Kadar mereka itu mutlak bukan untuk disudutkan, melainkan agar suara, rasa sakit, dan juga kerugian mereka itu didengar langsung. Ini itu adalah langkah awal pemulihan bagi mereka. Kedua itu adalah anak, pelaku, dan keluarga. Anak tidak dibiarkan sendirian menghadapi hukum. Dukungan keluarga ataupun orang tua di sini itu sangat krusial sebagai support system agar anak tersebut itu merasa aman dan jujur serta berani untuk mengambil tanggung jawab tersebut. Ketiga adalah mediator. Peran sentral mediator ini biasanya dijalankan oleh pembimbing kemasyarakatan atau PK Bapas. Mereka bertindak sebagai fasilitator netral yang menjembatani dialog antara korban dan pelaku agar tetap kondusif, tidak emosional, dan juga fokus pada solusi. Keempat itu adalah petugas pemasyarakatannya. Bagi anak yang sudah berada dalam LPKA, petugas ini berperan untuk memberikan laporan perkembangan perilaku anak selama dalam pembinaan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak lain. Kelima, aparat penegak hukum lainnya. Aparat ini tuh baik penyidik kepolisian, jaksa maupun hakim tetap terlibat untuk memastikan bahwa kesepakatan yang diambil ini tidak melanggar koridor hukum yang berlaku. Dan juga yang terakhir itu adalah komunitas atau lembaga sosial. Peran dari komunitas sendiri itu adalah untuk menyiapkan jaring pengaman di masyarakat. Mereka membantu agar lingkungan siap menerima kembali anak tersebut pasca kasus selesai. Nah, semua pihak ini duduk berada dalam satu meja bundar atau forum musyawarah untuk mencari solusi terbaik, bukan untuk memenjarakan, tetapi untuk memulihkan. Proses pertemuan ini yang dinamakan sistem peradilan. Kita dikenal dengan istilah diversi. Lalu, selanjutnya kita akan membahas secara implementatif bagaimana konsep ideal yang tadi diterjemahkan menjadi kegiatan nyata di dalam LPKA. Tabel ini itu merangkum 5 bentuk implementasi utamanya. Pertama adalah mediasi. Mediasi ini itu bukan sekedar pertemuan biasa, melainkan sebuah dialog terstruktur antara anak dan korban yang difasilitasi oleh mediator profesional. Biasanya itu adalah PK Bapas. Dalam sesi ini tuh anak itu tidak bisa bersembunyi. Ia harus bertatap muka, mendengar langsung rasa sakit ataupun kerugian yang dialami korban,
akibat perbuatannya. Hasil yang kita harapkan itu adalah momen ini tuh melahirkan empati. Anak itu belajar mengambil tanggung jawab secara jantan dan langsung. Sementara korban yang merasa lega karena kalau kesalahan itu didengar dan diakui, bukan diabaikan oleh sistem. Dan itulah kompensasi atau restitusi. Prinsip itu sederhana. Apa yang rusak itu harus diperbaiki. Anak diwajibkan tuh untuk mengganti kerugian material korban, entah itu memperbaiki barang yang rusak ataupun menggantinya. Namun bagaimana jika anak tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu? Nah, disinilah letak keadilannya. Jika si anak tersebut tidak mampu secara finansial, maka kewajiban untuk diganti itulah dengan pelayanan masyarakat. Nilai uangnya itu dikonversi menjadi nilai tenaga atau jasa. Serta hasil yang akan kita dapatkan itu adalah korban mendapatkan pemulihan haknya. Dan juga anak itu belajar tentang konsep akuntabilitas. Bahwa perbuatan yang ia lakukan itu memiliki harga yang harus dibayar. Ketiga itu adalah pelayanan masyarakat atau community service. Yang sering dia salah artikan itu sebagai kerja paksa, padahal bukan. Ini itu adalah bentuk kontribusi balik. Anak dilibatkan dalam kegiatan sosial positif, seperti membersihkan masjid, gereja, ataupun fasilitas umum. Hasil yang diharapkan itu adalah kegiatan ini tuh dapat mengubah identitas mereka. Dari yang tadinya dianggap sebagai pengganggu ketertiban, maka mereka tuh didorong menjadi kontributor kebaikan. Ini tuh efektif untuk membangun rasa tanggung jawab dan juga mengasah keterampilan sosial mereka. Keempat itu adalah rehabilitasi atau bimbingan. Nah, ini tuh adalah proses internal di dalam LPKA, meliputi konseling psikologis, pendidikan yang formal, hingga pelatihan vokasi atau keterampilan kerja. Kita itu kita itu tidak ingin mereka tuh keluar dengan tangan kosong, sehingga nanti akan memiliki bekal keahlian yang nyata dan siap mental yang matang. Sehingga tuh mereka itu tidak perlu kembali melakukan kejahatan ketika nanti mereka itu sudah keluar dari LPKA dan mereka itu dapat bertahan hidup. Nah, untuk kelima itu adalah reintegrasi sosial. Ini adalah tahap akhir yang paling krusial. Kita melibatkan keluarga, ketua RW ataupun RT, dan juga tokoh masyarakat yang bersiap menerima kepulangan anak tersebut. Seringkali hukuman sosial itu lebih kejam daripada hukuman penjara. Oleh karena itu, hasil yang kita harapkan itu adalah berkurangnya stigma negatif di masyarakat dengan melibatkan tokoh lokal. Proses kembalinya anak ke lingkungan rumah itu dapat berjalan mulus tanpa penolakan. Selanjutnya, sebelum mengakhiri paparan, di sini tuh ada sebuah pertanyaan singkat yang akan saya coba untuk jawab. Pada slide ini tuh dikatakan, mari kita pertimbangkan topik restoratif justice itu versus dengan punishment-nya. Apakah pendekatan keadilan restoratif justice itu bekerja lebih baik daripada pembenaran bagi anak yang berkonflik dengan hukum? Jawabannya adalah seringkali masyarakat awam itu memandang bahwa restoratif justice itu adalah tindakan yang lunak atau memanjakan pelaku. Namun, jika kita bedah realitasnya lebih dalam, di satu sisi kita tuh punya pemenjaraan. Fakta lapangan tuh menunjukkan bahwa penjara bagi anak itu seringkali gagal dalam memberikan efek jerah yang konstruktif. Justru penjara yang Justru penjara itu kerap menjadi sekolah kejahatan yang baru. Anak yang masuk karena kenakalan remaja ringan bisa jadi keluar dengan membawa stigma mantan napi yang melekat seumur hidup, serta trauma psikologis dan juga bahkan jaring kriminal yang baru yang ia dapatkan di dalam sel. Bukannya sembuh, malah mereka itu kan semakin terasing di masyarakat. Nah, tetapi di sisi lain, kita tuh punya restoratif justice. Meskipun terlihat tanpa jeruji besi, pendekatan ini sebenarnya menuntut tanggung jawab moral yang lebih jauh berat. Bayangkan saja beban mental seorang anak yang harus duduk berhadapan dengan langsung dengan korbannya. Ia tidak bisa lari, dan juga ia itu harus menatap mata korban yang ia sakiti, lalu mendengar langsung penderitaan yang ia sebabkan, dan juga mengakui kesalahannya secara jantan di hadapan keluarga dan juga tokoh masyarakat. Proses ini tuh memaksa nurani anak itu untuk bekerja, sesuatu yang seringkali mati saat berada dalam penjara. Dalam restoratif justice sendiri, anak diajarkan bahwa keadilan bukan hanya tentang berapa lama kamu tuh dikurung, melainkan seberapa usaha kamu untuk memperbaiki kerusakan yang telah kamu buat. Jadi jawabannya itu jelas.
Pendekatan restoratif justice sendiri itu bekerja lebih baik karena ia memutus rantai dendam dengan stigma. Dia tidak hanya menghukum badan, tapi juga menyentuh jiwa dan mengubah perilaku dari akarnya. Inilah yang kita sebut sebagai pemulihan sejati. Nah, sekian paparan dari saya. Terima kasih, Bu.